Halo semuanya, perkenalkan saya Yuliani Mut dari kelas keperawatan 2024H dengan NPM 24201260. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penyakit autoimun. Apa itu penyakit autoimun? Penyakit autoimun adalah kondisi ketika kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Autoimun merupakan kegagalan dari suatu organisme untuk mengenali bagian-bagian penyusunnya sendiri sebagai diri, yang memungkinkan respon imun terhadap sel sendiri dan jaringan tubuh. Setiap penyakit dari respon autoimun yang menyimpang diistilahkan sebagai penyakit autoimun. Autoimunitas terjadi karena sel antigen yang dapat menimbulkan aktivasi, proliferasi, serta diferensiasi sel T autoreaktif menjadi sel efektor yang menimbulkan kerusakan jaringan dan berbagai organ. Adapun faktor yang berperan dalam autoimun yang pertama yaitu infeksi dan kemiripan molekular. Banyak infeksi yang menunjukkan hubungan dengan penyakit autoimun tertentu. Beberapa penyakit memiliki epitop yang sama dengan antigen sendiri. Respon imun yang timbul terhadap bakteri tersebut bermula pada rangsangan terhadap sel T yang selanjutnya merangsang sel B untuk membentuk autoantibodi. Contoh penyakit yang ditimbulkan oleh kemiripan dengan antigen sendiri adalah demam rematik pasca infeksi Streptococcus, disebabkan antibodi terhadap Streptococcus yang diikat jantung dan menimbulkan miokarditis. Faktor yang kedua yaitu sequestered antigen. Sequestered antigen adalah antigen sendiri yang karena letak anatominya tidak terpapar dengan sistem imun. Pada keadaan normal, sequestered antigen tidak ditemukan untuk dikenal sistem imun. Perubahan anatomi dalam jaringan seperti inflamasi dapat memenjangkan sequestered antigen dengan sistem imun yang tidak terjadi pada keadaan normal. Contohnya, protein intraoktakular pada sperma. Faktor yang ketiga yaitu kegagalan autoregulasi. Regulasi imun berfungsi untuk mempertahankan homeostatis. Gangguan dapat terjadi pada presentasi antigen, infeksi yang meningkatkan respon MHC atau Major Histocompatibility Complex, kadar sitokin yang rendah, dan gangguan respon terhadap interleukin 2. Pengawasan beberapa sel autoreaktif diduga bergantung pada sel T suppressor atau T regulator. Faktor yang keempat yaitu aktivasi sel B poliklonal. Autoimunitas dapat terjadi oleh karena aktivasi sel B poliklonal oleh virus EBV atau Epstein-Barr virus, LPS atau lipopolissakaride, dan parasit malaria yang dapat merangsang sel B secara langsung yang menimbulkan autoimunitas. Faktor yang kelima yaitu obat-obatan. Antigen asing dapat diikat oleh permukaan sel dan menimbulkan reaksi kimia dengan antigen permukaan sel tersebut yang dapat mengubah imunogenitasnya. Trombositopenia dan anemia merupakan contoh-contoh umum dari penyakit autoimun yang dicetuskan obat. Faktor yang keenam yaitu faktor keturunan. Penyakit autoimun mempunyai persamaan predisposisi genetik. Meskipun sudah diketahui adanya kecenderungan terjadinya penyakit pada keluarga, tetapi bagaimana hal tersebut diturunkan pada umumnya adalah kompleks dan diduga terjadi atas pengaruh beberapa gen. Apa saja sih contoh penyakit autoimun? Berikut ada 5 contoh penyakit autoimun. Yang pertama, Graves. Penyakit Graves adalah penyakit tiroid autoimun atau PTAI, atau Autoimmune Thyroid Disease atau AITD, yang paling sering ditemukan di klinik
tergolong dalam penyakit autoimun bersifat organ spesifik. Yang kedua yaitu Systemic Lupus Erythematosus atau SLE. SLE merupakan penyakit autoimun yang ditandai oleh produksi antibodi terhadap komponen-komponen inti sel yang berhubungan dengan manifestasi klinik yang luas. Penyakit ini multisistem dengan etiologi dan patogenesis yang belum jelas. Terdapat banyak bukti bahwa patogenesis SLE bersifat multifaktor yang melibatkan faktor lingkungan, genetik, dan hormonal. Yang keempat yaitu penyakit skleroderma. Kelainan ini ditandai dengan fibrosis terutama pada kulit, yang disertai atau kemudian melibatkan berbagai organ seperti saluran pernapasan, saluran cerna, jantung, ginjal, dan vaskuler. Yang kelima atau yang terakhir adalah penyakit psoriasis. Psoriasis adalah sejenis penyakit kulit yang penderitanya mengalami proses pergantian kulit yang terlalu cepat. Kemunculan penyakit ini kadang-kadang dalam jangka waktu yang lama atau kambuhan dalam jangka waktu yang tidak menentu. Penyakit ini secara klinis bersifat tidak mengancam nyawa dan tidak menular. Akan tetapi, penyakit ini dapat muncul pada bagian tubuh mana saja sehingga dapat menurunkan kualitas hidup dan mengganggu kekuatan mental penderita bila tidak dirawat dengan baik.